Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak Ibu. Sehat semua, oke? Alhamdulillah. Pak Heri sudah hadir? Ini baru 26 yang bergabung. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja sambil menunggu yang lain bergabung. Pada pertemuan kali ini, sesi ketiga Bapak Ibu, kita akan membahas tentang tugas tutorial yang kemarin, kemudian setelah itu dilanjut dengan presentasi kelompok selanjutnya yang membahas modul ketiga gitu nggih. Untuk hari ini kita presentasi satu kelompok karena diawali dengan diskusi tentang tugas tutorial. Nah, nanti untuk pembahasan tugas tutorial sendiri, nanti Bapak Ibu akan bergantian gitu ya. Mungkin misalnya yang nomor 1 itu akan dibahas kelompok 1 misalnya, atau dibahas kelompok 2 dan seterusnya begitu nggih. Saya harap Bapak Ibu bisa antusias dalam mengikuti perkuliahan pada siang hari ini, dan semoga perkuliahan pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, langsung kita mulai Bapak Ibu untuk pembahasan tugas tutorial yang pertama. Silakan Pak Heri, atau yang mungkin yang mewakili Pak Ferry kalau Pak Heri belum bergabung. Jadi Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya saya diberi kesempatan untuk memoderatori untuk pembahasan tugas tutorial 1 kemarin yang sudah dikumpulkan bersama. Untuk pembahasan pertanyaan nomor 1, mungkin ada dari teman-teman yang bisa meng-share ke web. Mungkin dari teman-teman ada yang mungkin bisa dibuka. Gimana? Oke, terima kasih Pak Ferry. Sudah jelas, Pak. Bapak Ibu, sudah bisa dilihat share-nya dari Pak Ferry? Ampun. Ya, terima kasih. Sudah, Pak. Untuk ini kan ada 4 pertanyaan. Nanti kita bahas sesuai dengan kelompok saja. Nanti bisa dibahas dengan sesuai kelompok. Langsung saya tunjuk saja, enggak usah untuk mempercepat waktu. Kelompok 1 sekarang kelompok 1. Nomor 1 yaitu Anda telah mempelajari kurikulum baik secara perorangan maupun diskusi kelas. A. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum. B. Jelaskan apa saja peranan kurikulum. Nah, untuk hari ini adalah tanggal 17. Kemarin sudah ada kelompok sampai 6. Berarti kalau ditambahkan hari ini 17, 1 tambah 7, 8. Oh, berarti ini kelompok 6, 7 dikurangi 1. Kelompok 6 aja yang membahas nomor 1. Silahkan kelompok 6. Terima kasih Pak Eri. Saya berikan waktu. Ya, silahkan. Perwakilan dari kelompok 6 akan menjawab soal nomor 1. Bisa didengar? Bisa.
Oke, saya Ana Nurlaili, perwakilan dari kelompok 6 akan menjawab soal nomor 1. Jadi, apa yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Atau bisa juga kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan peranan dalam kurikulum yaitu ada 3, yaitu peranan konservatif, ada peranan kreatif, dan peranan kritis atau evaluatif. Untuk peranan konservatif sendiri yaitu peranan yang berkaitan dengan proses pewarisan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini. Untuk peranan kreatif yaitu peranan yang berkaitan dengan pengembangan sesuatu yang baru yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, peranan kritis atau evaluatif, yaitu peranan yang berkaitan dengan proses pemilihan nilai budaya dan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok 6, Mbak. Terima kasih. Untuk menanggapi dari kelompok 6 tadi, mungkin dari kelompok lain berbeda persepsi atau berbeda jawaban, atau mungkin gimana Bapak Ibu ini dari kelompok 6 tadi sudah menanggapi pertanyaan yang pertama. Mungkin jika ada yang jawaban yang berbeda boleh untuk mengajukan tanggapan atau sanggahan. Monggo silahkan. Saya nggak ada Pak, dilanjut aja. Oh ya, kelihatannya sudah semuanya hampir memiliki jawaban yang sama. Kita lanjut saja yang pembahasan kedua. Pengertian kurikulum dapat dilihat dari berbagai dimensi. Jelaskan komponen-komponen kurikulum yang Anda ketahui. Bisa lanjut di kelompok 3. Ya, saya mencoba menjawab nomor 2. Pengertian kurikulum dapat dilihat dari dimensi. Jelaskan komponen-komponen kurikulum yang Anda ketahui. Untuk komponen-komponen kurikulum sendiri di sini ada 4 komponen utama, yaitu yang pertama tujuan. Dimana dalam kegiatan pengembangan kurikulum baik dalam level makro maupun mikro, peran tujuan sangatlah menentukan. Ivor Davis mengemukakan bahwa tujuan kurikulum akan menggambarkan kualitas manusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pendidikan. Dengan demikian, suatu tujuan memberikan petunjuk mengenai arah perubahan yang dicita-citakan dari suatu kurikulum yang sifatnya harus sesuatu yang final. Kemudian yang kedua adalah isi atau materi kurikulum. Komponen yang kedua itu setelah tujuan adalah pengembangan kurikulum, yaitu penetapan isi atau materi kurikulum. Pengkajian masalah isi kurikulum ini menempati posisi yang penting dan turut menentukan kualitas suatu kurikulum lembaga pendidikan. Nama Sujana 1988 mengungkapkan secara umum sifat bahan atau isi dalam beberapa kategori, yaitu adanya fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sangat penting dikaji dalam studi tentang kurikulum baik secara makro maupun mikro. Strategi ini berkaitan dengan masalah, cara atau sistem penyampaian isi kurikulum
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Nanas Jena 1988 mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran pada akhirnya adalah tindakan nyata dari guru atau praktik guru melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah evaluasi. Kegiatan evaluasi itu merupakan kegiatan yang tak terpisahkan dalam pengembangan suatu kurikulum, baik dalam level makro maupun mikro. Komponen evaluasi ini ditujukan untuk menilai pencapaian tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan, termasuk juga menilai kegiatan evaluasi itu sendiri. Ralph W. Taylor 1975 mengungkapkan bahwa proses evaluasi ini merupakan proses yang sangat esensial guna mengetahui apakah tujuan objektif secara nyata telah terrealisasikan. Ya, sampun Pak Eri. Terima kasih Pak Syam atas penjelasannya yang mungkin bisa dipahami oleh rekan-rekan semuanya. Bagaimana nomor penjelasan dari Pak Nur tadi bisa dipahami atau mungkin ada yang berbeda? Monggo silahkan kalau ada. Kalau tidak, nanti saya lanjutkan ke yang ketiga. Gimana Bapak Ibu? Kita kayaknya nggak ada ini untuk nomor 2, kayaknya masih sama semua ini dari rekan-rekan semua Bapak Ibu. Ya, langsung saja. Pertanyaan yang ketiga, agar kurikulum kokoh dan kuat, maka pengembangannya harus mempunyai landasan sebagai pijakan. Anda diminta menjelaskan 3 landasan utama dalam pengembangan kurikulum. Silahkan dijelaskan kelompok 5. Saya Roro Bahtiar dari kelompok 5 berpendapat bahwa ada beberapa landasan utama dalam pengembangan kurikulum, diantaranya landasan filosofi, kemudian psikologis, dan sosiologis. Sedangkan landasan fisiologi berkaitan dengan pentingnya filsafat dalam membina dan mengembangkan kurikulum pada suatu satuan tingkat pendidikan. Tujuan dan isi kurikulum pada dasarnya bergantung pada pertimbangan filosofi. Pandangan filosofi yang berbeda akan mempengaruhi mendorong aplikasi pengembangan kurikulum yang berbeda juga. Berdasarkan landasan filosofi ini ditentukan tujuan-tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah landasan psikologis, terutama berkaitan dengan teori belajar dan teori perkembangan anak. Teori belajar memberikan masukan dalam hal isi kurikulum yang disampaikan kepada siswa dan bagaimana siswa harus mempelajarinya. Teori perkembangan diperlukan dalam menentukan isi kurikulum yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat taraf perkembangan siswa. Kemudian yang ketiga adalah landasan sosiologis, berkaitan dengan pentingnya mempertimbangkan aspek perkembangan masyarakat dan budaya dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Pendidikan selalu menganut nilai-nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan masyarakat, segala karakteristik dan kekayaan budaya yang menjadi dasar dan acuan bagi pendidikan dan kurikulum. Sudah, menurut saya itu. Terima kasih Bu Roro Bahtiar sudah menyampaikan pendapatnya untuk penjelasan nomor 3. Apakah ada sanggahan dari teman-teman?
Langsung saja nggih. Untuk selanjutnya nomor 4, pendekatan pengembangan kurikulum seperti apa yang melibatkan guru secara langsung dalam kegiatan pengembangan kurikulum? Jelaskan jawaban Anda dengan menunjukkan kegiatan guru dalam pengembangan kurikulum pada pendekatan tersebut. Nah, untuk yang terakhir ini, monggo silahkan kelompok mana yang ingin menyampaikan pendapatnya. Silahkan Bapak, Ibu, kelompok mana saja, terserah. Silahkan kelompok 4. Halo ya, Pak Heri. Halo. Halo Pak Heri. Halo Pak Heri. Tidak terdengar. Langsung mau nih. Bisa dengar enggak? Kecil sekali suaranya. Bisa Iya. dengar. Saya mewakili kelompok 4. Akan mencoba Ya. menjawab. Untuk Silakan. soal nomor 4, menurut Silakan Bu Anas, Pak. Langsung. Iya. Menurut saya, pendekatan pengembangan kurikulum yang melibatkan guru secara langsung dalam kegiatan pengembangan kurikulum merupakan pendekatan akar rumput atau grassroots. Perubahan atau penyempurnaan kurikulum bisa dimulai dari guru secara individual atau kelompok. Misalnya, kelompok guru mata pelajaran dari beberapa sekolah. Pendekatan grassroots dalam pengembangan kurikulum dapat dilakukan hanya jika guru-guru di sekolah Yang tidak memiliki Saya kemampuan dan sikap profesional yang tinggi serta memahami seluk-beluk pendidikan. Oleh karena itu, guru memegang peranan yang sangat penting baik di dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Beberapa keterlibatan guru secara langsung dalam kegiatan pengembangan kurikulum diantaranya: yang pertama, guru sebagai perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Kemudian yang kedua, sebagai penerjemah kurikulum yang datang. Yang ketiga, mengolah, meramu kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan. Yang keempat, melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kurikulum. Dan yang terakhir, menilai perilaku dan prestasi belajar siswa di kelas. Begitu Pak Heri, terima kasih. saya terima kasih. Mungkin dari teman yang lain, dari kelompok lain mungkin ada yang berbeda atau tidak, atau dilanjut. Bagaimana ini? Silakan Bapak Ibu memberi. Halo. Halo Pak. Nggih, Bu Umil, monggo. Apa Bu? Ya, mungkin ada kesamaan, cuma penjelasannya saja yang berbeda. Nggih, monggo. Tadi soalnya suaranya terputus-putus Pak, enggak dengar dari sini. Oh, enggak bisa dilihat share-nya Bu. Enggak bisa. Enggak bisa. Kita ulang lagi ya Bu. Pendekatan pengembangan kurikulum seperti apa yang melibatkan guru secara langsung dalam kegiatan pengembangan kurikulum? Jelaskan jawaban Anda dengan menunjukkan kegiatan guru dalam pengembangan kurikulum pada pendekatan tersebut. Monggo Bu. Iya. Menurut saya dalam pengembangan kurikulum melalui beberapa pendekatan, salah satunya adalah pendekatan dari sudut pandang kebijakan, terdiri atas pendekatan administratif dan pendekatan akar rumput. Di sini yang terlibat aktif guru di dalamnya adalah pendekatan akar rumput, yaitu pendekatan pengembangan kurikulum yang diawali dengan inisiatif dari bawah, selanjutnya disebarluaskan pada tingkat yang lebih luas. Dalam proses pengembangan kurikulum, guru atau kelompok guru memiliki peran yang sangat besar. Hal ini didasarkan atas
pertimbangan bahwa guru perencana, pelaksana, dan penilai proses pembelajaran di kelas. Gurulah yang paling mengetahui kebutuhan kelasnya. Oleh karena itu, guru pula lah yang paling kompeten menyusun, mengembangkan kurikulum bagi kelasnya. Namun demikian, pengembangan kurikulum dengan pendekatan akar rumput atau grassroots ini hanya mungkin dapat dilakukan apabila guru-guru di sekolah memiliki kemampuan serta sikap profesional yang tinggi dan memahami seluk-beluk pendidikan dan pembelajaran. Itu Pak. Nggih, Menurut terima saya. kasih. Terima kasih. Halo? Halo. Masih. Terima kasih dari teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang sudah mengajukan pendapatnya masing-masing dari pertanyaan 1 sampai 4. Ya. Tadi kita telah mempelajari, telah memberikan pendapat tentang masalah pengertian kurikulum, peranan kurikulum, dan juga ada komponen-komponen kurikulum serta landasan-landasan kurikulum. Dan yang terakhir tadi membahas tentang pengembangan kurikulum, pendekatan pengembangan kurikulum. Sudah terjawab semua. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Jika ada salah kata atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas penjelasannya yang diberikan terkait dengan tugas tutorial 1 gitu ya. Dari sini bisa diambil kesimpulan Bapak Ibu sudah mengerti dan paham tentunya dengan modul 1 dan 2 terkait dengan pengertian, peranan, dan juga pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan membahas modul 3, yang mana di dalam modul 3 ini Bapak Ibu akan membahas tentang bagaimana prosedur pengembangan kurikulum. Nah, di dalam modul 3 ini nanti Halo? Maaf Bu, suaranya terputus di saya. Yang lain bisa didengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa dengar. Hanya saya mungkin yang Bisa. Oh, nggih. Kalau begitu saya lanjutkan, nggih. Di dalam modul 3 ini nanti Bapak Ibu akan belajar untuk memahami berbagai hal yang terkait dengan prosedur pengembangan kurikulum, yang mana dalam hal ini nanti dibagi menjadi 2 kegiatan belajar. Yang pertama yaitu membahas tentang prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan yang akan dipaparkan pada kegiatan belajar 1, dan langkah-langkah pengembangan kurikulum yang akan dipaparkan pada kegiatan belajar 2. Nah, nanti harapannya Bapak Ibu setelah kita membahas tentang modul 3 ini, ya, kita berdiskusi bersama-sama tentang modul 3 ini. Harapannya nanti Bapak Ibu dapat menjelaskan prinsip-prinsip umum mengenai pengembangan kurikulum. Yang kedua, harapannya Bapak Ibu dapat menjelaskan prinsip-prinsip khusus pengembangan komponen kurikulum. Dan yang terakhir, harapannya nanti Bapak Ibu dapat menjelaskan bagaimana langkah-langkah di dalam mengembangkan kurikulum. Nah, selanjutnya untuk presentasi kelompok yang membahas tentang modul 3 ini, saya serahkan kepada kelompok yang bertugas dan juga moderator. Dan saya harap Bapak Ibu yang lain yang belum berpartisipasi dalam kegiatan diskusi, mohon dengan sangat Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi, nggih, karena nanti Bapak Ibu juga harus ada nilai partisipasi.
Jadi nanti supaya semua rata untuk nilai partisipasinya. Ngoten nggih Bapak Ibu yang belum berpartisipasi mohon nggih untuk aktif dalam kegiatan diskusi. Terima kasih, monggo saya serahkan kepada kelompok yang bertugas. Untuk tambahan Bapak Ibu, nanti setelah kegiatan presentasi ini dibuka kegiatan diskusi dan nanti setiap kelompok minimal 3 gitu ya untuk bertanya. Nah, nanti ini yang bertanya secara bergantian. Misalkan hari ini yang bertanya atau berpartisipasi Ibu Aulia. Nah, nanti minggu depan bergiliran. Jadi setiap semua kelompok, setiap anggotanya nanti dapat bergiliran untuk berpartisipasi. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Silakan dilanjut untuk kegiatan untuk presentasi modul 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu Aulia Enggersnasiti, Erdia Gita Cahyani, Ernawati, Hilda Adelia Resita, Muhammad Nursiam akan mempresentasikan modul 3, yaitu prosedur pengembangan kurikulum. Untuk yang pertama, Bu Engger, monggo. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, modul 3 KB1 tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pak Sam. Slide-nya, Pak. Ya, Tidak tahu. Slide-nya sudah berubah? Halo? Sudah, di saya sudah. Oh, sudah. Kok belum? Kami lanjutkan aja ya. Untuk yang pertama, prinsip umum pengembangan kurikulum. Oke. Dalam mengembangkan kurikulum, seorang pengembang kurikulum biasanya menggunakan beberapa prinsip yang dijadikan pedoman agar kurikulum yang dihasilkan memenuhi harapan semua pihak. Prinsip yang digunakan berupa prinsip umum dan prinsip khusus. Di antara prinsip umum tersebut adalah prinsip yang berorientasi pada tujuan, kontinuitas, fleksibilitas, dan integritas. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan atau kompetensi. Prinsip ini menegaskan, slide selanjutnya Pak Sam. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan atau kompetensi merupakan arah bagi pengembangan komponen-komponen lainnya dalam pengembangan kurikulum. Maka dari itu, tujuan kurikulum atau kompetensi yang akan dicapai harus jelas. Jelas di sini maknanya dari berbagai pihak yang akan menjalankan atau melaksanakan kurikulum tersebut itu harus memahami apa tujuan yang ingin dicapai. Gitu. Tujuan kurikulum juga harus komprehensif, yakni meliputi berbagai aspek domain tujuan, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Kompetensi dapat dipilah mulai dari standar kompetensi lulusan atau SKL, standar kompetensi mata pelajaran atau SKMP, kompetensi dasar KD, dan indikator. Untuk yang kedua, prinsip kontinuitas. Prinsip ini dimaksudkan bahwa perlu adanya kesinambungan atau tindak lanjut, khususnya bahan atau materi kurikulum antara jenis dan jenjang program pendidikan. Di sini maksudnya kurikulum pada tingkat sekolah dasar itu harus ada kesinambungan atau dilanjutkan istilahnya seperti itu untuk bahan atau materi kurikulumnya pada tingkat lanjut. Bisa di sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas bahkan sampai ke jenjang pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Materi kurikulum harus memiliki hubungan hierarki fungsional sehingga terdapat minimal 2 aspek kesinambungan yang diperhatikan, yaitu yang pertama, materi kurikulum yang diperlukan pada sekolah atau tingkat yang ada di atasnya harus sudah diberikan pada tingkat di bawahnya.
Yang kedua, materi yang sudah diajarkan pada tingkat di bawahnya tidak perlu lagi diberikan pada tingkat atasnya. Kontinuitas juga perlu diperhatikan antara berbagai bidang studi atau mata pelajaran agar tidak terjadi tumpang tindih materi pelajaran satu dan yang lainnya. Jika terjadi tumpang tindih, ini dikhawatirkan itu akan memunculkan adanya kebosanan pada peserta didik karena adanya pengulangan materi kurikulum sehingga anak itu menjadi tidak siap untuk memperoleh materi di mana mereka sebelumnya tidak memperoleh materi dasar yang memadai. Untuk menghindarinya dapat dilakukan dengan cara menyusun skop atau ruang lingkup dan sequence atau urutan atau sistematika. Prinsip yang ketiga adalah prinsip fleksibilitas. Prinsip ini dimaksudkan adanya ruang gerak yang memberikan sedikit kelonggaran dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan tentang suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kurikulum di lapangan. Prinsip fleksibilitas ini juga terkait dengan adanya kebebasan siswa dalam memilih program studi sesuai minat, bakat, kemampuan, dan kebutuhannya. Selain siswa, prinsip ini juga diberikan kepada guru dalam mengembangkan kegiatan belajar, asalkan tidak jauh menyimpang dari apa yang telah digariskan dalam kurikulum. Dalam hal ini, guru itu perlu diberikan kebebasan dalam menjabarkan tujuan-tujuan, memilih materi pelajaran yang sesuai, memilih strategi dan metode yang dikembangkan dalam suatu kegiatan pembelajaran, serta membuat kriteria yang objektif dan rasional dalam melakukan dan memberikan penilaian kepada para siswa. Sudah, Bu Erna, selanjutnya. Saya lanjutkan untuk yang keempat. Yang prinsip keempat adalah prinsip integritas. Integritas yang dimaksud ini adalah keterpaduan. Artinya pengembangan kurikulum harus dilakukan dengan menggunakan prinsip keterpaduan. Prinsip ini menekankan bahwa kurikulum harus dirancang untuk mampu membentuk manusia yang utuh, pribadi yang integrated. Artinya manusia yang mampu selaras dengan lingkungan hidup sekitarnya, mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Ada 5 kategori keterampilan hidup yang dapat dipilih sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan mengenal diri sendiri, self-awareness atau keterampilan personal skill. Keterampilan personal berkaitan dengan penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, serta mensyukuri dan menyadari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki untuk menjadikannya model dalam upaya meningkatkan diri sebagai individu yang bermanfaat bagi diri maupun bagi orang lain dan lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan berpikir rasional, thinking skill, di mana keterampilan berpikir rasional ini meliputi keterampilan menggali dan menemukan informasi, keterampilan dalam mengolah dan menetapkan keputusan, serta keterampilan dalam memecahkan permasalahan hidup secara kreatif. Kemudian yang ketiga, keterampilan sosial. Keterampilan sosial atau keterampilan interpersonal meliputi keterampilan berkomunikasi, keterampilan bekerja sama untuk menemukan hubungan yang harmonis antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Yang keempat, keterampilan akademik atau academic skill, di mana keterampilan akademik berkaitan dengan kemampuan berpikir ilmiah, antara lain mencakup memahami masalah, mengidentifikasi variabel, merumuskan hipotesis, dan melakukan penelitian. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah keterampilan vokasional atau vocational skill, di mana keterampilan vokasional disebut pula dengan keterampilan kejuruan, merupakan keterampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan baru yang ada di masyarakat. Keterampilan personal, keterampilan berpikir rasional, dan keterampilan sosial dapat dikategorikan sebagai keterampilan hidup yang umum atau general life skill. Sedangkan keterampilan akademik dan keterampilan vokasional dapat dikategorikan sebagai keterampilan hidup yang spesifik atau specific life skill. Sehubungan dengan pengembangan KTSP di sekolah atau madrasah yang tertulis dalam buku Pedoman Penyusunan KTSP dari BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, penyusunan KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.
Satu, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, di mana kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang, dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu untuk pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum ini dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi potensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, kebudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non-formal, dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Kemudian yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan melengkapi dan memberdayakan sejalan dengan mutu Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan yang lainnya. Monggo. Selanjutnya yaitu prinsip khusus pengembangan komponen kurikulum. Prinsip yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Yang keempat, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Yang kelima, prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan, yaitu perumusan tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah yang dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan strategi pembangunan, termasuk di dalamnya pendidikan. B. Survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka yang dikirimkan melalui angket atau wawancara. C. Survei tentang pandangan para ahli dan bidang tertentu yang dihimpun melalui angket atau wawancara. D. Survei tentang manpower, yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja. E. Pengalaman negara-negara lain dalam masalah yang sama, serta F. Penelitian. Yang kedua yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan untuk menentukan isi pendidikan atau kurikulum, yaitu A. Perlu penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. B. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. C. Unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Nah, untuk menentukan kegiatan proses belajar mengajar, apa yang akan digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal berikut.
Pertama, apakah metode atau teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor? B. Apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran? C. Apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa? D. Apakah metode atau teknik tersebut dapat memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? E. Apakah metode atau teknik tersebut lebih mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru? Atau keduanya? F. Apakah metode atau teknik tersebut mendorong perkembangan kemampuan baru? Atau apakah metode atau teknik tersebut menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah? Prinsip keempat yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Nah, untuk mewujudkan proses belajar mengajar, perlu didukung oleh penggunaan media dan alat bantu pengajaran. Beberapa prinsip yang dijadikan pegangan untuk memilih menggunakan alat dan media dan alat bantu pembelajaran. Yang pertama, alat atau media apa yang diperlukan? Apakah semuanya sudah tersedia? Bila alat tersebut tidak ada, apakah ada penggantinya? B. Kalau ada yang harus dibuat, hendaknya memperhatikan bagaimana membuatnya, siapa yang membuatnya, berapa biayanya, serta berapa lama waktu pembuatannya. C. Bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran, apakah dalam bentuk modul atau paket belajar. D. Pengintegrasian dalam keseluruhan kegiatan belajar. D. Bagaimana pengintegrasian dalam keseluruhan kegiatan belajar. Yang kelima yaitu prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Hal yang harus diperhatikan dalam fase perencanaan penilaian yaitu pertama, bagaimana karakteristik kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites. 2. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan tes. Ketiga, apakah tes tersebut berbentuk uraian atau pilihan. Yang keempat, berapa banyak butir tes yang perlu disusun. Kelima, apakah tes tersebut diadministrasikan oleh guru atau siswa. Nah, beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengolahan hasil penilaian yaitu pertama, norma penilaian apa yang akan digunakan dalam pengelolaan tes. Yang kedua, apakah digunakan formulasi Gissing. Yang ketiga, bagaimana mengubah skor mentah ke dalam skor masak. Ketiga, standar apa yang digunakan. Dan kelima, untuk apakah hasil tes tersebut digunakan. Selanjutnya akan dipaparkan. Baik, saya akan melanjutkan tentang kegiatan belajar 2, yaitu langkah-langkah pengembangan kurikulum. Langkah-langkah pengembangan kurikulum terdiri atas diagnosis kebutuhan, perumusan tujuan, pemilihan dan perorganisasian materi, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar, dan pengembangan alat evaluasi. Yang pertama dulu, yaitu tentang analisis dan diagnosis kebutuhan. Langkah pertama dalam pengembangan kurikulum adalah menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan mempelajari 3 hal, yaitu kebutuhan siswa, yang kedua yaitu tuntutan masyarakat atau dunia kerja, dan harapan-harapan dari pemerintah atau kebijakan pendidikan. Selanjutnya, pendekatan yang dapat dilakukan untuk menganalisis kebutuhan ada 3, yaitu survei kebutuhan, studi kompetensi, dan analisis tugas. Hasil akhir kegiatan analisis dan diagnosis kebutuhan ini adalah deskripsi kebutuhan sebagai bahan yang akan dijadikan masukan bagi langkah selanjutnya dalam pengembangan kurikulum, yaitu perumusan tujuan. Nah, langkah yang kedua adalah perumusan tujuan.
Tujuan-tujuan dalam kurikulum yang berhierarki, mulai dari tujuan yang paling umum atau kompleks, sampai pada tujuan-tujuan yang lebih khusus dan operasional. Hierarki tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, serta tujuan instruksional. Di samping bersifat hierarki, komponen tujuan juga dapat dibagi dalam beberapa taksonomi tujuan, seperti yang dinyatakan oleh Benjamin Bloom dalam Taxonomy of Educational Objective, membagi tujuan ini menjadi 3 ranah atau domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam domain kognitif berkenaan dengan penguasaan kemampuan intelektual atau berpikir pada peserta didik. Sedangkan domain afektif berkenaan dengan penguasaan dan pengembangan perasaan, minat, sikap, dan nilai-nilai. Sedangkan domain psikomotor berkenaan dengan penguasaan dan pengembangan keterampilan motorik. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya selanjutnya. C. Pemilihan dan pengorganisasian materi. Hal yang berkaitan dengan kegiatan memilih, menilai, dan menentukan jenis bidang studi yang harus diajarkan pada suatu jenis dan jenjang persekolahan, kemudian pokok-pokok dan sub pokok bahasan, serta uraian materi secara garis besar, juga termasuk skop atau ruang lingkup, dan sekuit atau urutannya. Adapun patokan kegiatan tersebut ditentukan oleh tujuan-tujuan dari jenis dan jenjang bersangkutan dalam Handbook for Evaluation and Selection Curriculum Material MD Girl tahun 1981 nomor 18 sampai 270 mengemukakan 9 tahap dan tahap pengembangan bahasa kurikulum, yaitu identifikasi kebutuhan, merumuskan misi kurikulum, menentukan anggaran biaya, membentuk tim, mendapatkan susunan bahan, menganalisis sisi bahan, menilai bahan, membuat keputusan, adopsi, serta menyebarkan, mempergunakan, dan memonitor penggunaan bahan. Secara spesifik, yang dimaksud materi kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Isi dari kegiatan pembelajaran tersebut adalah isi dari kurikulum. Dalam hal penyusunan bahan pelajaran, ini dikenal ada istilah skop dan sekuin. Skop materi kurikulum sebenarnya agak sulit disusun, namun ada sejumlah kriteria yang dapat dipertimbangkan dalam materi kurikulum. Dari kurikulum ini antara lain yaitu 1. Materi kurikulum harus dipilih berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. 2. Materi kurikulum dipilih karena dianggap berharga sebagai warisan budaya atau positif dari generasi masa lalu. Ketiga, materi kurikulum dipilih karena berguna bagi suatu disiplin ilmu. Keempat, materi kurikulum dipilih karena dianggap berguna bagi kehidupan umat. Kelima, materi kurikulum dipilih karena sesuai kebutuhan dan minat anak didik atau siswa, serta kebutuhan masyarakat. Untuk penyusunan sekuin, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut. 1. Taraf kesulitan materi pelajaran atau isi kurikulum. 2. Persepsi atau pengalaman masa lalu. Ketiga, kematangan dan perkembangan siswa. Keempat, minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, Pak. Pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Cara pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar dapat dilakukan dengan melakukan berbagai pendekatan strategi dan metode, serta teknik yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat materi yang akan diberikan. Pengalaman belajar siswa dapat bersumber dari pengalaman visual, pengalaman suara, pengalaman perabaan, pengalaman penciuman, maupun dari variasi pengalaman visual, suara perabaan, dan penciuman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab dibuka 2 sesi. Sesi pertama 3 pertanyaan, 1 kelompok 1 pertanyaan. Monggo. Ya, Budita Septiana. Terima kasih izin bertanya Bu Erna. Ya. Perwakilan dari kelompok 4 mau bertanya.
Iya, Bu. Kalau berbicara tentang kurikulum, itu bagaimanapun kurikulum itu kan pasti kita bisa berubah-ubah ya, dan itu juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, yang ditanyakan di sini, ketika kurikulum itu diberlakukan oleh pemerintah, maka yang mengaplikasikan atau yang melaksanakan itu adalah kepala sekolah, kemudian juga guru. Nah, kira-kira dalam penerapan kurikulum itu, peran kepala sekolah dan juga guru dalam mengembangkan kurikulum itu sebaiknya seperti apa? Ngoten, terima kasih. Nggih. Monggo selanjutnya. Bu Aila, monggo Bu Aila. Iya Bu, izin bertanya. Ya. Pada langkah-langkah pengembangan kurikulum itu kira-kira Silakan Bu. Iya, sudah Bu. Suara saya bisa didengar? Masih Bu. Gimana Bu? Dalam langkah-langkah pengembangan kurikulum itu kira-kira pihak siapa saja yang terlibat dalam pengembangan kurikulum itu Bu? Ya. Bu Umi, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Ernawati. Saya dari kelompok 2, mewakili kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait prinsip pengembangan kurikulum. Nah, di situ tadi kan salah satu prinsip pengembangan kurikulum adalah prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip fleksibilitas ini kan juga terkait dengan adanya kebebasan siswa dalam memilih program studi. Artinya bahwa pengembang kurikulum atau sekolah harus mampu menyediakan berbagai program pilihan bagi siswa. Di situ siswa diperbolehkan untuk memilih sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kebutuhannya. Lalu bagaimana dengan penerapan prinsip fleksibilitas itu sendiri terhadap kurikulum yang berlaku di SD? Begitu. Saya ulangi nggih pertanyaan dari kelompok 4 Budita Septiana. Kurikulum bisa berubah-ubah. Kira-kira dalam penerapan kepala sekolah dan guru sebaiknya kurikulumnya seperti apa gitu ya Bu? Nggih, Bu. Yang Bu Aila, kelompok 1, pihak siapa saja yang terlibat dalam kurikulum? Benar begitu Bu ya? Dalam pengembangan kurikulum Bu. Apa Bu? Dalam pengembangan kurikulum. Iya, pihak siapa saja yang terlibat dalam kurikulum ya? Dalam pengembangan kurikulum. Iya. Pengembangan kurikulum. Kelompok 2, Bu Umi Anissa. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan prinsip fleksibilitas terhadap sekolah SD gitu ya Bu? Penerapan prinsip fleksibilitas terhadap kurikulum, pengembangan kurikulum di SD. Ya, berarti penerapan pengembangan fleksibilitas terhadap kurikulum di SD ya Bu? Ya. Monggo kelompok 3 ada yang mau menjawab? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Aila. Bisa diulangi Bu Erna pertanyaannya Bu Aila? Pihak siapa saja yang terlibat dalam kurikulum dalam pengembangan kurikulum? Gitu Bu. Ya, baik. Yang pertama adalah pihak dari administrator, yaitu di sini dalam artian di sini itu dari Direktur Bidang Pendidikan, Pusat Pengembangan Kurikulum, Kepala Kantor Wilayah yang berupa Kepala Kantor Kabupaten dan Kecamatan, itu seperti ini Bu. Atas dasar kerangka kurikulum, para administrator daerah atau Kepala Kantor Wilayah dan administrator lokal atau kabupaten kecamatan mengembangkan kurikulum sekolah bagi daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya sendiri. Yang kedua yaitu dari pihak para ahli.
Pengembangan kurikulum juga membutuhkan partisipasi dari para ahli atau bidang ilmu yang juga mempunyai wawasan tentang pendidikan serta wawasan tentang pendidikan serta perkembangan tuntutan masyarakat. Yang ketiga yaitu dari pihak guru. Nah, guru di sini memegang peranan yang cukup penting karena guru sebagai perencana, pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Yang terakhir adalah pihak dari orang tua. Pihak orang tua ini peranannya ada 2 hal. Dalam yang pertama yaitu penyusunan kurikulum dan yang kedua adalah pelaksana kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum mungkin tidak semua orang tua ikut serta, hanya terbatas saja yang cukup waktu dan punya latar belakang yang memadai untuk melaksanakan pelaksanaan kurikulum. Jadi dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru dan sekolah dan juga dengan para orang tua murid. Seperti itu, Bu Aila. Ya, Bu Ida, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, saya tak mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Dita terkait dalam penerapan kurikulum, peran kepala sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum. Seperti itu, nggih. Pada dasarnya kurikulum itu berasal dari kurikulum nasional, kemudian di breakdown ke provinsi dan ke kabupaten atau kota. Setelah di kabupaten atau kota, sekolah breakdown sendiri kurikulum tersebut, mengembangkan sendiri sehingga menjadi kurikulum yang memang benar-benar dibutuhkan oleh sekolah. Di sini kepala sekolah dan guru sangat berperan sekali. Biasanya yang dalam rapat pembuatan kurikulum atau kalau sekarang kan KTSP 2013 itu pihak-pihak yang terlibat biasanya dari tentunya kepala sekolah, semua dewan guru, kemudian karyawan, ada juga dari komite. Komite itu nanti sudah mewakili dari orang tua. Oke, di mana semua komponen-komponen kurikulum yang dibutuhkan di situ dibahas bersama-sama. Akhirnya nanti setelah disetujui, nanti ditandatangani oleh semua peserta rapat pengembang kurikulum di sekolah tersebut. Setelah kurikulum disetujui di sekolah, ditandatangani oleh semua pihak sekolah, dan kemudian ditandatangani oleh pengawas, dan terakhir kurikulum itu biasanya ditandatangani oleh kepala dinas bahwa kurikulum yang dibuat oleh sekolah tersebut memang sudah layak untuk dipakai. Mungkin seperti itu, Bu Dita. Gimana, Bu Dita? Jawaban dari Pak Nur Siap. Berarti perannya itu mengesahkan atau gimana, Pak? Tidak hanya mengesahkan. Kepala sekolah juga ikut. Iya, kepala sekolah juga ikut mensosialisasikan dan merencanakan kurikulum tersebut sampai semua kegiatan dan evaluasinya itu semuanya kepala sekolah juga mengikuti sampai nanti mengesahkan. Maksudnya merencanakan kurikulum itu metode maksudnya yang digunakan perencanaan di sekolah. Ya. Oke. Disesuaikan dengan kapasitas sekolah tersebut. Ya, misalnya kan kalau Bojonegoro misalnya untuk pemuatan lokalnya kan bahasa Jawa seperti itu. Berarti itu masuk dalam kurikulum sekolah tersebut. Kalau kurikulum sekolah menginginkan pelajaran lain itu juga bisa. Misalnya mau memasukkan
Bahasa Inggris pun itu bisa, tapi nanti kapasitasnya dia ikut di muatan lokal atau di mata pelajaran ya muatan lokal gitu aja, gampang mudahnya yang seperti itu. dirancang oleh sekolah itu sendiri ya. Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Mungkin ada yang mau nambahi, monggo. Kalau tidak ada bisa dilanjut Bu Erna. Ya, untuk yang Ibu Umi Anissa, pertanyaannya, monggo dijawab. Nggih, mencoba menjawab Bu nggih. Kalau menurut kami itu prinsip fleksibilitas itu untuk penerapannya di SD itu ini kan berarti kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan ngoten nggih sesuai dengan bakat dan minat siswa. Untuk kurikulum sendiri itu mungkin penerapannya bisa dilewat apa ya kayak kurikulernya atau mungkin bisa sekarang kan di tingkat SD itu kan pembelajarannya berupa tema. Dalam tiap tema itu ada misalnya saya ambil contoh untuk mata pelajaran SPDP. SPDP itu kalau untuk di kelas 4 itu kan ada materi yang mozaik, terus kolase dan lain sebagainya. Itu mungkin nanti anak-anak itu bisa diberikan pilihan itu mereka itu ingin istilahnya berkaryanya itu di mozaiknya atau di kolasenya atau di yang di karya-karya aplikasi gitu seperti itu. Itu kalau menurut saya. Jadi untuk kurikulumnya sendiri itu lebih fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan siswa juga, tidak hanya untuk bakat dan minat siswa. Gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Atau mungkin Bu Umi menanggapi? Saya yang bertanya, jadi intinya gini ya, bahwa kurikulum di SD itu untuk dalam pengembangannya mungkin untuk dari yang prinsip fleksibilitas itu kurang bisa diterapkan begitu ya Bu? Iya. Mungkin kalau misalnya yang di tingkat lanjutnya, tingkat lanjut itu kan ada kalau yang di tingkat SMA itu kan ada program pilihan antara IPS dan bahasa gitu mungkin. Atau yang di SMK-nya gitu mungkin teknik apa gitu. Tapi kalau SD sendiri kan kalau setahu saya mungkin murni. Kok belum ini ilmunya yang diajarkan juga masih ilmu dasar gitu kan, belum yang kontinuitas gitu, belum yang berkelanjutan seperti itu. Iya, terima kasih. Kalau misalnya ada pun mungkin sekolah-sekolah yang sudah internasional mungkin bisa. Internasional itu kan ada peminatannya, ada bakatnya sendiri. Tapi kan kurikulumnya juga biasanya itu kan kurikulumnya bukan dari kurikulum pemerintah tapi mereka punya kurikulum sendiri seperti sekolah yang di Jakarta, sekolah Cambridge itu kan mereka pakai kurikulum luar negeri gitu. Ya, terima kasih Bu Hilda ya. Gimana Bu? Sudah? Sudah Bu Erna, terima kasih atas waktunya. Ya, Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Berarti selanjutnya ini sesi kedua ya. Sesi kedua dibuka 3 pertanyaan untuk satu kelompok, 1 pertanyaan. Monggo ibu-ibu yang belum tanya jawab, monggo untuk bisa mengajukan pertanyaan di kelompok 3. Monggo kelompok lain untuk tanya jawab sama kelompok 3. Pak Ferry ya? Iya, saya mau menambahkan sedikit tidak apa-apa Bu tentang yang fleksibilitas tadi. Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa Pak. Ya, jadi di Indonesia itu juga ada yang namanya kurikulum SKS ya, kalau
ada yang pernah tahu. Jadi selain kurikulum yang kita gunakan ini, ada sekolah yang diberikan kebebasan untuk menggunakan kurikulum SKS. Jadi hampir sama seperti kuliah. Nah, di situ dia bisa milih sesuai dengan kompetensi yang dia inginkan gitu. Tetapi untuk yang saya tahu sih sekarang adanya di SMP dan SMA. Untuk SD saya kurang tahu. Cuma yang seperti itu di Indonesia sudah ada. SMA 1 itu pun juga sudah mengaplikasikan itu, tetapi tidak tidak melenceng jauh dari kurikulum yang sedang berlaku sekarang. Jadi seperti itu. Makasih Bu, cuma itu tak. Iya Pak, makasih. Untuk sesi kedua, kelompok lain yang ingin bertanya. Kalau tidak ada mungkin di ini aja Bu, efek puasa paling. Teman-teman capek. Sudah ngantuk mungkin Bu, sudah ngantuk ini Bu. Bapak Ibu, monggo yang belum berpartisipasi atau begini, yang belum berpartisipasi nanti langsung ditunjuk saja untuk mewakili kelompoknya. Monggo silakan Ibu Bu moderator. izin bertanya. Iya Bu, Iya, dari monggo. kelompok berapa Bu? Dari kelompok 6. Ya, mau tanya apa Bu? Saya Nurlaili ingin bertanya. Tadi dijelaskan ada 5 kategori keterampilan hidup yang dapat dipilih ya. Itu ada keterampilan mengenal diri sendiri atau keterampilan personal, ada keterampilan berpikir rasional, ada keterampilan sosial, ada keterampilan akademik, dan yang terakhir ada keterampilan vokasional. Mungkin dari kelompok 3 bisa diberikan contoh dari masing-masing keterampilan hidup yang bisa dipilih. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Bu, saya mau bertanya, kelompok 5 tadi belum ya? Kalau Pak Ferry gimana tadi? Udah masuk hitungan atau belum? Enggak, saya cuma menambahkan tadi. Menambahkan. Oh, berarti boleh bertanya? Boleh toh, Bu. Masa nggak boleh? Oke, saya mau bertanya tentang ini, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum. Nah, itu kan ada beberapa langkah. Nah, kira-kira dari langkah-langkah tersebut, hambatan step mana yang paling susah? Terus hambatan dalam pengembangan kurikulum itu seperti apa saja gitu, Bu? Sampun. Maaf, Bu, bisa diulangi yang Bu Rindiana ya, hambatan atau stigma. Tadi Kak, suaranya putus-putus. Oke, kan tadi ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan dalam pengembangan kurikulum. Nah, itu kira-kira tahap mana sih dari tahapan-tahapan tersebut yang paling susah atau paling membingungkan gitu? Terus dari pengembangan kurikulum itu hambatannya kayak apa aja, Bu? Seperti apa saja gitu? Gimana, Bu? Sudah? Tahapan paling susah dari langkah-langkah pengembangan kurikulum ya, Bu? Sama hambatannya apa saja? Ya. Sudah, Bu? Nggih. Monggo yang lain. Apa masih ada pertanyaan lain untuk kelompok 3? Monggo, Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup di sesi 2 ini. Bapak Ibu. Saya mau izin bertanya. Iya, Bu Jumini. Ya, saya Bu Jumini, perwakilan dari kelompok 1. Ya. Di situ saya bertanyakan apa yang terjadi jika prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu tidak terlaksana, Ibu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Apa yang terjadi? Maaf. Apa yang terjadi jika prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu tidak terlaksana? Iya, Bu, sudah. Sampai nih, Bu, itu mawon.
Dari kelompok Bu Ana, kelompok 6, pertanyaannya adalah contoh dari keterampilan hidup ya Bu ya. Contoh-contoh dari keterampilan hidup. Yang kedua, dari Bu Rindiana, langkah-langkah dari pengembangan kurikulum, tahapan yang paling susah itu yang mana? Dan hambatan dari pengembangan kurikulum itu apa saja? Gitu ya Bu, maksudnya. Yang ketiga, Bu Jumini, apa yang terjadi jika prinsip pengembangan tidak terlaksana? Mungkin dari kelompok 3 ada yang mau menjawab? Monggo Bu Erdia. Ya, paling mulai Ingin mencoba menjawab Ya, pertanyaan Bu Rindiana yang hambatan dan dalam tahapan yang pengembangan paling kurikulum. Ya. Menurut saya, hambatan yang terdapat dalam upaya pengembangan kurikulum, yang pertama mungkin guru kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum disebabkan pertama kurang waktu, yang kedua kurang sesuai antara guru dan kepala sekolah serta kemampuan dan pengetahuan guru. Yang kedua, dukungan masyarakat dan pembiayaan maupun dalam pemberian flashback terhadap sistem pendidikan yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pengembangan kurikulum. Mungkin ada yang mau menambahkan. Monggo kelompok 3 ada yang menambahkan. Nah, itu kan baru hambatan. Terus step dari pengembangan kurikulum yang paling susah itu di mana? Itu belum terjawab tadi. Iya, Bu. Iya. Boleh bantu menjawab pertanyaannya Bu Rindia ya? Yang tahapan yang paling susah ya, Bu? Nggih. Tahapan paling susah menurut saya adalah tahapan keempat, yaitu kurikulum di lapangan. Pelaksanaan uji cobanya tidak merata pada seluruh sekolah. Jadi lokasinya sulit dijangkau. Seperti di SD saya ya, SD Drenges itu kan jarak antara Drenges sama kecamatan itu kan setengah jam. Jadi mungkin sulit dijangkau, memerlukan biaya yang sangat banyak dan juga keterbatasan tenaga kerja. Kemarin saja di SD saya banyak kekurangan guru. Itu juga termasuk tahapan pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan yang maksud saya yang paling susah menurut saya. Gimana Bu Rindiana? Untuk langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam pengembangan kurikulum itu apa saja, Bu? Langkah-langkah yang digunakan dalam pengembangan kurikulum yang harus dilaksanakan. Bentar, Bu ya. Ya, Bu, bentar ya. Nggih. Membantu menjawab, nggih. Kan di modul ada langkah-langkah. Yang pertama kan ada analisis dan diagnosa kebutuhan. Lalu ada perumusan tujuan, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar, lalu pengembangan evaluasi, nggih. Kalau menurut saya mungkin yang dianggap agak sedikit lebih susah atau ya rumit gitulah. Itu mungkin yang pertama, Bu, analisis dan diagnosis kebutuhan. Karena kalau menurut pendapat saya kalau mau mengembangkan kurikulum itu kan sebelumnya kita juga harus mengetahui istilahnya kebutuhan siswanya itu seperti apa, atau tuntutan masyarakat atau dunia kerja dan harapan-harapan dari pemerintah atau kebijakan pendidikan itu seperti apa. Mungkin itu yang susah karena kan tiap daerah beda kondisi alam dan lain sebagainya, itu kan juga sudah beda penangannya, istilahnya seperti itu, beda kebutuhannya. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, berarti yang tadi disampaikan Bu, yang tentang lokasi gurunya tidak tersedia itu juga termasuk analisis dan diagnosis. Itu juga mungkin bisa dimasukkan di situ karena kan dari tempat tinggal atau lokasinya itu kan juga mempengaruhi analisis dan kebutuhannya. Itu. Dan tambahan mungkin
Sampun? Gimana Bu? Nggak apa-apa, nggih. Matur suwun sudah. Nggih, makasih. Oke, untuk yang Bu Jumini tadi apa yang terjadi jika prinsip-prinsip tersebut tidak terlaksana, ngoten nggih? Ini untuk prinsip pengembangannya ini kan ada prinsip apa tadi? Apa yang terjadi jika prinsip-prinsip pengembangan tidak terlaksana? Ada prinsip umum dan prinsip khususnya. Namanya juga prinsip, kalau misalnya prinsipnya itu ada yang tidak terlaksana, itu berarti kurikulum itu mungkin kurang sempurna, istilahnya seperti ini. Kalau misalnya satu kurikulum itu tidak mengandung prinsip fleksibilitas misalnya, nanti kan guru sendiri juga akan kesulitan untuk menerapkan kurikulum itu sesuai dengan keadaan siswanya. Misalnya lagi kurikulum itu tidak ada atau tidak terlaksana prinsip kontinuitas. Nanti untuk selanjutnya di tingkat lanjutnya, di tingkat SMP misalnya, anak itu akan mendapat pembelajaran, itu dia akan sedikit kebingungan karena pada saat sekolah dasar yang mestinya dia mendapatkan ilmu dasarnya, itu dia tidak mendapatkan dan akhirnya langsung harus loncat dapat ilmu yang lebih tinggi. Itu kalau menurut saya. Jadi intinya mungkin kurikulum itu atau pengembangan mungkin masih belum sempurna. Bu Jumini? Gimana Bu tanggapan? Terima kasih. Mungkin sudah cukup itu. Ya, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Oke, sama-sama Ibu. Untuk pertanyaannya Bu Arna, monggo contoh-contoh dari keterampilan hidup pengembangan kurikulum. Iya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Ana. Contoh yang pertama, yaitu tentang kecakapan mengenal diri sendiri atau self-awareness. Contohnya gini Bu Ana, yaitu penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan, juga sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Dan yang kedua yaitu bisa menyadari dan mensyukuri kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Itu untuk contoh kecakapan mengenal diri sendiri. Yang kedua yaitu kecakapan berpikir rasional. Contohnya yaitu kecakapan menggali dan menemukan informasi. Yang kedua, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan. Dan yang ketiga yaitu kecakapan memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu social skill atau kecakapan sosial. Contohnya bisa dengan kecakapan komunikasi, dan yang kedua yaitu kecakapan bekerja sama. Yang keempat yaitu kecakapan akademik atau kemampuan berpikir ilmiah atau academic skills. Contohnya yaitu bisa mengidentifikasi variabel dan menjelaskan hubungan antar variabel. Yang kedua yaitu kecakapan merumuskan hipotesis. Dan yang ketiga yaitu contohnya kecakapan merancang dan melaksanakan penelitian. Untuk yang terakhir yaitu vocational skills atau Gimana Bu Ana? Vocational yaitu kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Yang vocational itu tentang kejuruan Bu Ana. Bakatnya di sebuah bidang pekerjaan seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Tidak Bu, cukup. Menurut saya jawabannya sudah cukup. Terima kasih. Oh gitu, nggih, sama-sama. Makasih Bu. Gimana untuk yang lain, masih ada pertanyaan untuk kelompok 3? Kalau sudah, saya akhiri untuk sesi tanya jawab yang kedua ini, Bapak Ibu. Sudah tidak ada ya? Saya dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih untuk tanya jawab sesi hari ini. Bila ada kata-kata dari kelompok 3 yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan diskusi siang hari ini. Nah, pada kegiatan diskusi di siang hari ini untuk kelompok 3 sudah sangat bagus, gitu ya. Harapannya untuk ke depan, untuk minggu depan tetap dipertahankan seperti ini dan juga lebih ditingkatkan lagi, gitu nggih, yang bagi yang belum berpartisipasi. Nah, Bapak Ibu, mengenai pembahasan tentang pengembangan kurikulum, dapat saya simpulkan sedikit gitu ya tentang prosedur pengembangan kurikulum, bahwa dalam pengembangan kurikulum ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum, yang mana tadi sudah dibahas secara rinci. Yang pertama yaitu prinsip berorientasi pada tujuan atau kompetensi. Yang kedua, prinsip kontinuitas. Yang ketiga, prinsip fleksibilitas dan prinsip integritas. Yang mana dari keempat prinsip tersebut, penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan menuntut setiap komponen yang dikembangkan dalam pengembangan kurikulum harus mengacu pada tujuan. Jadi seluruh komponen yang dikembangkan dalam kurikulum gitu ya harus mengacu atau berpedoman pada tujuan. Kemudian prinsip kontinuitas berkenaan dengan adanya kesinambungan antara materi pelajaran dan juga antar berbagai jenis dan jenjang sekolah serta antar tingkatan kelas. Nah, prinsip fleksibilitas ini berkenaan dengan kebebasan atau keluasan yang dimiliki guru dalam tadi yang kedua yaitu prinsip kontinuitas ya, prinsip kontinuitas. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip fleksibilitas, yang mana dalam prinsip fleksibilitas ini berkenaan dengan kebebasan guru dalam mengimplementasikan sebuah kurikulum dengan berbagai strategi yang digunakan dalam menyampaikannya. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip integritas, yang mana menuntut kurikulum untuk mampu membentuk manusia yang utuh. Nah, manusia yang utuh itu diharapkan dapat untuk dapat menjadikan manusia yang utuh itu, kurikulum harus dapat mengembangkan beberapa komponen, diantaranya keterampilan hidup, yang mana keterampilan hidup itu meliputi keterampilan mengenal diri sendiri atau keterampilan personal, kemudian keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan akademik, serta keterampilan vokasional. Nah, adapun langkah-langkah di dalam pengembangan kurikulum yaitu yang pertama yaitu melalui analisis dan diagnosis kebutuhan, gitu ya. Jadi sebelum melakukan pengembangan kurikulum maka langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu menganalisis atau mendiagnosis kebutuhan, perumusan tujuan, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar, serta pengembangan alat evaluasi. Yang kedua, analisis dan diagnosis kebutuhan dilakukan dengan mempelajari 3 hal, yang mana yang dianggap hal yang di tahapan yang sulit gitu ya. Yang pertama yaitu kebutuhan siswa, harus melihat keseluruhan kebutuhan daripada siswa di lingkungan tersebut, kemudian tuntutan masyarakat atau dunia kerja, dan harapan-harapan dari pemerintah. Nah, dalam menentukan analisis dan diagnosis tersebut, gitu ya, harus melalui cara yaitu diantaranya harus melakukan survei kebutuhan. Yang kedua yaitu melakukan studi kompetensi dan juga analisis tugas.
sehingga nanti dihasilkan suatu analisis dan diagnosis yang tepat. Yang ketiga itu langkah pengembangan kurikulum. Selanjutnya, setelah perangkat kegiatan tersusun adalah perumusan tujuan, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar, serta pengembangan evaluasi. Nah, dari sini Bapak Ibu kesimpulan mengenai modul 3. Saya rasa Bapak Ibu dari penjelasan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi mengenai modul 3 sudah cukup jelas gitu ya, dan juga melalui kegiatan diskusi tadi beberapa pertanyaan yang diajukan juga sudah dijawab dengan jelas dan juga tepat gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kegiatan pembelajaran minggu depan gitu ya, pembahasan modul keempat dan kelima. Jadi yang presentasi adalah 2 kelompok. Begitu Bapak Ibu. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Halo Bu. Ada yang disampaikan? Ya, saya Cynthia Ismawati. J. Dari presentasi tadi, Anjenengan juga sudah menjelaskan untuk pengembangan kurikulum prinsipnya apa saja tadi. Tapi saya di sini masih ada yang ingin saya tanyakan. Untuk mengembangkan kurikulum, sebelum mengembangkan kurikulum itu apa ada batasnya? Maksudnya ada batas waktu jalannya kurikulum yang lama sebelum kita mengembangkan kurikulum sebelum kita mengembangkan kurikulum seperti itu Bu. Baik. Dengan Ibu siapa? Ibu Cynthia ya? Iya. Oke, sebelum saya jawab mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau menanggapi terkait dengan pertanyaan Ibu Cynthia. Halo Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menanggapi, G. Izin menjawab dulu. Menanggapi. Pak. Biasanya untuk Pak Nursiam, Bu. Oh, D. Biasanya untuk kurikulum itu dibuat setiap tahun. Jadi setiap sekolah itu wajib memiliki pedoman kurikulum yang dibuat setiap 1 tahun sekali, yang disahkan oleh para guru maupun kepala sekolah tadi, sehingga dari kurikulum tadi sekolah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan. Karena sebenarnya pedoman dari sekolah itu ya kurikulum itu tadi. Kalau tidak ada kurikulum, sebenarnya sekolah itu tidak bisa melaksanakan semua kegiatan-kegiatan itu. Misalnya kalau dalam kurikulum itu ada tidak ada ekstra kurikuler, gamben atau apa, kok kita pelaksanakan sebenarnya itu salah, seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin ada yang lain yang mau menanggapi atau mau menambahkan jawaban dari Pak Nursiam? Monggo Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain? Menambahkan Bu mungkin. J, Pak Beni monggo. Yang disampaikan Pak Nursiam tadi benar. Jadi kurikulum itu, dokumen satu kurikulum itu adalah nyawanya sekolah. Jadi kalau semua yang ada di sekolah dalam 1 tahun itu ya ada di kurikulum, dokumen satu kurikulum itu. Nah, sebelum melakukan pengembangan itu ada yang namanya analisis konteks, mulai dari SWOT,
ketenagaan, evaluasi dan seterusnya itu ada di situ untuk panduan dalam pembuatan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum itu sangat perlu untuk setiap sekolah menurut saya setiap tahun, karena kondisi setiap sekolah itu setiap sekolahan pasti berbeda-beda. Contoh yang paling simpel adalah jumlah mata pelajaran. Ada beberapa sekolah yang jumlah mata pelajarannya itu sesuai kurikulum, ada yang muatan lokalnya itu ditambah. Misalnya bahasa Arab. Nah, itu salah satu mata pelajaran tambahan yang disepakati sama warga sekolah, yaitu guru, kepala sekolah, dan pengawas, karena kurikulum harus ditandatangani pengawas juga. Nah, itu juga merupakan pengembangan kurikulum di bidang materi. Jadi seperti itu. Pengembangan kurikulum itu sangat penting karena itu penyesuaian untuk sekolahan masing-masing. Bapak, terima kasih. Bagaimana Bu Cynthia? Berarti setiap tahun ada pengembangan kurikulum. Tapi misalnya kalau belum ada 1 tahun sudah dikembangkan, tidak apa-apa ya Pak, Bu? Kalau menurut saya itu belum bisa ya. Tapi bisa dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum tahun depan, karena 1 tahun dokumen 1 kurikulum setiap sekolah itu ditandatangani kepala sekolah, komite, dan dinas, diketahui dinas, itu untuk 1 tahun berlaku. Nah, kalau tiba-tiba nanti kurikulumnya berubah di tengah-tengah, itu akan merusak, semuanya akan terganggu, Bu. Mulai dari anggaran belanja sekolah juga, pendapatan sekolah juga terganggu. Kalau misalnya nambah 1 pelajaran saja di semester 2 misalnya, maka itu kan akan merubah juga guru dan lain sebagainya, itu posisinya akan berubah. Jadi menurut saya itu dibuat planning untuk acuan perubahan pengembangan kurikulum tahun depan. Terima kasih Pak Ferry. Sepertinya Pak Ferry juga pernah jadi waka kurikulum ini. Sama-sama Bu, sharing aja. Yang dijelaskan Pak Ferry sudah sangat jelas gitu ini. Memang dalam pelaksanaannya kurikulum itu kan dalam pengembangannya harus, sebelum mengembangkan itu kan sudah melalui beberapa tahapan yang digunakan nanti dalam kurun 1 tahun. Nah, jika nanti di tengah-tengah kemudian ada sesuatu gitu ya, itu bisa digunakan sebagai temuan gitu ya, sebagai temuan dalam pelaksanaan kurikulum yang nanti akan dijadikan sebagai pertimbangan untuk pelaksanaan kurikulum selanjutnya atau kurikulum yang akan datang. Atau sama yang dijelaskan dengan Pak Ferry, bisa dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan di dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Begitu Bu Cynthia. Baik, terima kasih Bu, terima kasih banyak. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini, meskipun dalam keadaan ngantuk dan juga mungkin jam-jamnya rawan bulan puasa gitu ya. Harapannya nanti untuk kegiatan ke depan, untuk web ke minggu depan bisa dipertahankan dan juga ditingkatkan. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan berkah dan juga ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.